Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, saya Abdullah, orang Riau, tinggal di Kabupaten Hulu, di Pasir Pengarayan. Insya Allah, saya bermain YouTube ini saya niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana 20% dari pendapatan saya nanti saya akan buatkan untuk tempat ibadah agama apa yang ada di dunia ini, yang Tauhid 5. Masalahnya YouTube saya dilihat orang non muslim juga, dari sah-sah saja. Saya minta bantuannya pada sanak saudara semuanya yang tinggal di mana saja di dunia ini. Tolong subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Ingat ya, channel saya Mutia Imut-Imut. Mutia Imut-Imut. Insya Allah berkah. Ingat ya, hidupkan subscribe-nya, komennya, dan bunyikan loncengnya. Insya Allah berkah. Saya yakin youtuber semuanya dan langganan yang melihat YouTube ya saya, insya Allah sejahtera semua, sukses semua. Ingat ya, kita niatkan usaha kita ini, berusaha apapun kita niatkan yang menciptakan kita. Kalau saya agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga jikalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Terlebih-lebih nikmat yang paling besar yang didatangkan Allah kepada hamba-hambanya, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih menikmati keistimewaan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina
manusia sama dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini judul santapan rohani Ramadan kita yang ditetapkan oleh MDI Kabupaten Rokan Hulu, yakni bahaya sifat hasad. Bahaya sifat hasad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diartikan penyakit hasad, bahasa awalnya adalah dengki, iri. Arti dari penyakit hasad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini adalah salah satu penyakit hati di mana seseorang tanpa alasan yang rasional, tanpa alasan yang pasti benci terhadap saudaranya. Seseorang benci terhadap saudaranya ketika saudaranya mendapatkan nikmat, disebut dengan hasad. Seseorang iri dengan saudaranya tatkala saudaranya naik pangkat, penyakit hasad. Seseorang membeli sepeda motor, kemudian saudaranya benci terhadap dia karena Allah berikan dia berupa nikmat harta, kemudian dia benci, disebut dengan penyakit hasad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala pertama sekali manusia diciptakan, penyakit hasad ini telah ada. Siapa yang pertama sekali membawa penyakit hasad? Adalah iblis. Iblis tatkala di surga bersama Nabi Allah Adam, beliau iri hati dengan Nabi Adam. Ya Rabb, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mengapa saya harus sujud kepada Adam? Sombong dan iri hati. Ya Allah, kata iblis, sesungguhnya saya di surga ini telah bertahun-tahun lamanya beribadah kepadamu. Tatkala engkau ciptakan Adam, kenapa kami semua yang ada di dalam surga harus menyembah kepada Adam? Kata iblis. Iblis itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dahulunya yang taat kepada Allah. Ibadahnya taat kepada Allah melebihi ibadahnya malaikat Jibril. Tapi tatkala ada perintah Allah, bersujudlah kamu kepada Adam, maka iblis tidak mau bersujud. Aba wastakbar. Aba wastakbar. Dia sombong akan penciptaan dia. Tidak berhenti sampai di situ. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya Nabi Allah Adam, yakni Siti Hawa, karena tadi dia sudah tidak mau sujud kepada Adam, maka dia iri hati, dia goda Siti Hawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bahaya Bapak Ibu. Yang mudah tergoda adalah kaum wanita. Tatkala Ummina Hawa digoda oleh iblis, maka dia menggoda Nabi Adam. Hawa tergoda oleh iblis, kemudian Hawa menggoda Nabi Adam, sehingga Nabi Adam memakan salah satu buah yang dilarang oleh Allah di dalam surga. Karena kedengkian iblis, karena penyakit hati yang dimiliki iblis, maka karena sudah Nabi Adam melanggar atas perintah Allah di dalam surga, maka Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Penyebabnya apa? Hasad.
akhirnya orang yang dihasati mendapat bencana. Ini salah satu yang membawanya adalah iblis. Hati-hati. Kalau kita ada perilaku hasad, hentikan, karena itu awal penyakit yang dibawa oleh iblis. Tidak sampai di situ. Tatkala Nabi Adam dan Ummi Siti Hawa diturunkan Allah ke muka bumi, maka terjadi lagi penyakit hasad antara Habil dan Qabil. Tatkala Habil, begitu Allah berikan melimpah luas rezeki pertaniannya, Qabil tidak terima. Tidak terima, sehingga adalah penyakit hati Qabil. Dia iri dengan saudara dia, dengan si Habil. Sehingga tatkala itu dalam Al-Quran Allah abadikan dalam Quran surah Al-Maidah, karena hawa nafsu dengkinya Qabil sehingga dia membunuh saudaranya Habil. Ini dua perkara. Yang pertama dibawa di muka bumi penyakit dengki yang dibawa oleh Qabil. Tatkala di surga siapa? Iblis. Ketika di dunia adalah Qabil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini memang sepertinya sepele. Sangat sepele. Karena seseorang yang memiliki penyakit hasad, kadang-kadang dia sendiri tidak tahu bahwa ada penyakit itu di dalam hatinya. Tapi tatkala melihat saudaranya dikasih Allah kenikmatan lebih dari dia, maka inilah yang menimbulkan penyakit hati tertancap dalam diri manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah olehmu penyakit hasad, karena ia akan memakan amal ibadahmu seperti api memakan kayu bakar. Apa hasilnya Pak Bu? Kalau api memakan kayu bakar, apa hasilnya? Menjadi abu. Laga itulah amal ibadah awak. Kalau lain di dalam hati awak penyakit hasad, penyakit iri. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita orang-orang Islam, terkadang terhadap saudara kita ada merasa iri. Terkadang simpulan ditunjuk oleh masyarakat sebelum menjadi sebuah pemimpin, kita iri. Apalah kemampuan dia, saya lebih berhak. Itu sudah tergolong penyakit hasad. Salah satu ciri-ciri orang yang ada di dalam hatinya penyakit hasad, yang pertama, tatkala orang yang dihasatinya tidak berada di sampingnya, maka ia akan menggibahnya. Salah satu ciri-ciri penyakit hasad lain pada orang itu, Bapak Ibu, kalau lain orangnya sama duduk caknya, itu awak puji. Kalau itu lainnya awak kibah. Itulah salah satu penyakit hasad. Tapi kalau lainnya di samping awak puji-pujinya, awak tinggi-tinggikan itu, lah itu lainnya doke awak kibahnya. Itulah salah satu ciri-ciri orang memiliki penyakit hasad hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini adalah salah satu penyakit hati sehingga membuat hati kita membusuk. Membusuknya bukan secara medis, tapi secara iman. Kalaulah lain dalam hati seorang manusia penyakit hasad, maka akan
lembut hati untuk jalan kebaikan. Karena selalulah salah di mata awak. Orang membuat elok salah bagi awak. Orang membuat jahat apalagi kau. Jadi selalunya serba salah. Itulah bahayanya penyakit hasad. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh kalian berperilaku iri, tapi dalam konteks yang pertama, irilah kalian terhadap saudara kalian yang banyak infaknya. Karena saking iri awak, maka awak akan menambah infak awak lebih dari saudara awak. Itu yang dibolehkan oleh Rasulullah, salah satunya iri terhadap saudara awak. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian boleh iri terhadap saudara kalian tatkala saudara kalian mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih. Maknanya untuk adik-adik kami yang sedang belajar, kalau lain kawan awak mendapat juara satunya, awak iri. Irinya dalam kebaikan, insya Allah saya akan dapatkan juara satu itu tahun depan. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah iri terhadap yang baik akan menimbulkan orang lain yang baik pula. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang awak sebagai manusia, indo awak ketahui awak lain di dalam awak penyakit hasad. Namun pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan seluruh amal ibadah. Inilah tempat kita untuk bertaubat. Bulan Ramadan inilah tempat kita untuk beribadah kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Tatkala kita pernah menggibah saudara kita, tatkala kita pernah dengki terhadap saudara kita, tatkala kita pernah dendam terhadap saudara kita, Idul Fitri yang dekat, Idul Fitri yang sudah dekat, disitulah waktu kita untuk menyodorkan tangan dan meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita zalimi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa hari lagi kita akan mendapatkan Idul Fitri. Di situ kita dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Kadang-kadang awak berpamidi, awak duduk sana, awak somosoji, awak sojamaah. Kadang-kadang lain awak menduki di antara awak. Di Idul Fitri inilah waktunya kita meminta maaf terhadap saudara kita yang pernah kita dengki dan pernah kita gibahi. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Darul Jannah adalah orang-orang yang terhindar dari penyakit hasad. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi